sedikit mengutip dari apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya beliau mengatakan annal amanil maghfirah, bahwasanya angan-angan merasa aman dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala, aman, tenang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bil kasal, dengan malas-malas di dalam ibadah, dengan berdiam diri saja, maka ini dikatakan min adharru syai' 'ala insan. Orang yang berangan-angan, ya, berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya gerakan, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Ya. Pengen semua yang hadir di sini dan pengen nggak dapat ampunan dari Allah? Pengen. Baik. Banyak dosa kita ya, karena kita dan itu kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila angan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hanya mimpi saja, ya, tidak ada gerakan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berdiam diri saja tanpa beramal ibadah, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Ya. Karena tidak mungkin akan terjadi. Ya. Nggak mungkin seseorang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya taubat. Nggak mungkin ada ampunan dari Allah tanpa adanya penyesalan dari dosa-dosa. Tidak mungkin akan meraih ampunan dari Allah tanpa menyesali perbuatan dosa-dosanya. Hanya berangan-angan saja, kepengen, tapi nggak ada gerakan, nggak ada taubatnya, nggak ada istighfarnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan di dalam salah satu hadis yang artinya bahwasanya seandainya aku dan anak dari Sayyidah Maryam, yaitu Nabi Isa, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kami lakukan dengan dua jari kami ini, hatain, ya, maka dikatakan maka kami akan, ya, menangis dan merengek atas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad SAW, ya, yang dikatakan inna fatahna ka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini artinya bukan berarti Rasulullah punya dosa, karena Nabi dan Rasul adalah sifat mereka adalah maksum, tidak mungkin berbuat dosa. Tapi dari sini Rasulullah SAW memberi pelajaran untuk kita nih, umatnya yang awam. Jangan lupa sama dosa, banyakin taubat, banyakin istighfar. Berapa banyak sholat yang kita lewatkan, ya, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan, tapi tidak ada rasa menyesal di dalam diri kita, seakan-akan kita aman akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Wa in qulta, apabila ada yang mengatakan kepada kalian, ya, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ya, kalaupun ada keyakinan atau ada seseorang yang mengatakan kepada kalian, tenang aja, ya, Allah nggak rugi dengan perbuatan maksiat kita, Allah nggak merasa beruntung dengan ibadah kita, ya, Allah nggak butuh ibadah kita. Faqultu lahu, maka katakan kepada keyakinan tersebut atau orang yang berbicara tersebut, gala sadaqta, benar, Allah nggak butuh ibadah kita. Allah tidak merasa rugi dari maksiat yang kita kerjakan. Tapi yang merasa rugi dari maksiat yang kita kerjakan adalah diri kita sendiri. Yang beruntung dengan amal ibadah kita, Nabi Abdul mengatakan, adalah kita sendiri. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak rugi atas maksiat kita. Tapi yang rugi atas maksiat kita adalah diri kita. Tapi yang beruntung atas ibadah kita adalah diri kita. Maka berhati-hati zaman sekarang, ya. Banyak keyakinan seperti ini. Oh, tenang saja, ya, Allah nggak butuh ibadah kita, ya. Tenang saja, Allah tuh nggak merasa rugi. Bilang benar, tapi yang rugi dan untung adalah kita sendiri.
dari segala amal perbuatan di kita. Lalu untuk menepis pemikiran hal tersebut, maka katakan kepada mereka atau keyakinan kita yang mengatakan hal seperti itu, kalau seandainya ya seperti itu sudah ya, jangan takut bahwasanya tidak ada makhluk di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suatu hal yang sudah kita tanggung. Kalau begitu sudah ya, nggak usah kerja, nggak usah ikhtiar, kan udah pasti Allah kasih rezeki. Kan sudah pasti Allah kasih rezeki. Udah di rumah aja ya. Pak, belanja Pak, ntar ada rezekinya datang. Pak, udah siang nih, lapar. Iya, ntar juga rezeki udah ada. Ntar juga datang. Nah, kalau udah malam, ya bukan nanya lagi. Apa namanya? Bakiat melayang. Nggak bisa. Memang rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita mesti ada ikhtiar, mesti keluar. Begitu juga kalau seandainya yang namanya rezeki aja sesuatu hal yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti ada kasabnya, mesti ada ikhtiarnya kita keluar untuk mencari rezeki tersebut. Apalagi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti dicari, ada rahmatnya, ada ampunannya, pasti diberi, tapi mesti ada gerakan kita, ada ikhtiar kita. Duduknya antum di sini, ya, di majelis ilmu, ya, walaupun tadi gempa, ya, tetap hadir, ya, walaupun lelah, walaupun letih, walaupun istilah kata agak meriang sedikit, nggak apa-apa. Karena Rasul SAW mengatakan hudur majalis ilmu, hadir di dalam majelis ilmu itu lebih afdol daripada kita mensolati 1000 jenazah. Hudur, duduk. Duduknya aja bisa seperti sama nyolatin 1000 jenazah. Nanti bayangin, ada yang sehari nyolatin 1000 jenazah. Seperti apa? Iya, ada marid. Seperti nengokin 1000 orang sakit atau menghadiri 1000 jenazah. Masya Allah. Duduknya doang. Gimana kalau paham? Sampai dikatakan di dalam satu hadis al-Qudsi, humul qawm la yusqa bihim jalisuhum. Sampai Allah mengatakan di dalam hadis al-Qudsi, mereka adalah suatu golongan, suatu kaum yang perkumpulan mereka. Ya, duduknya mereka nggak ada yang rugi. Walaupun duduknya nyender, merem, selonjoran, ngorok dah. Duduknya aja. Ya, dapat ampunan dari Allah SWT. Amin ya Allah. Ya. Jadi mesti semangat lagi, karena ini rahmat, ini ampunan, ini anugerah, nggak bisa dicapai hanya dengan bermimpi, nggak bisa diraih hanya dengan angan-angan, nggak bisa. Sebagaimananya antum cari rezeki, ya. Sedangkan rezeki itu sudah ditanggung, tapi kita wajib keluar untuk mencari. Begitu juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.